Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wasallam. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kulatil ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minna. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sob, ini ada kalau Anda ada masalah yang berat-berat banget, itu bisa gabung di WA Group SKDA. Memang saya kadang sekali waktu chat di situ. Akan ditolong oleh banyak admin super admin di SKDA. Anda WA aja 081557570 4 kali, atau Anda komen di IG ini seperti ada di YouTube ya. Ini ada YouTube atau di IG saya Ridwan Bali /SKDA garis bawah SKDA. Di YouTube dari Galvina Sinta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih punya hutang KPR TAP, lagi macet karena sudah setahun ini lagi drop kerjaan. Alhamdulillah masih bisa makan karena jual barang. Alhamdulillah, jadi masih sehat ya, masih bisa makan. Jadi syukuri dulu. Biasanya nagih terus setiap hari, telepon melebihi minum obat. Nah, jadikan ini barokah gitu. Jadi kalau Anda lagi ini tidak perlu dimasukkan dalam hati gitu. Dia ngomong nggak apa-apa, biarin aja dia ngomong dulu. Jadi melebihi minum obat, ketawa saya. Nanti masih bisa bercanda dia, Mbak Davina. Terus DC menawarkan, ada investor teman yang mau bantu menawarkan pinjaman buat nutup KPR saya. Banyak yang melakukan itu, tapi nanti intinya Anda malah hilang cepat loh. Ada beberapa kawan saya ditawarkan dengan lembaga lain, besoknya langsung lenyap. Makanya kemarin ada yang dari Tabanan itu sama gitu. Ya Tabanan masuk di salah satu bank negara lah, bank inilah di pemerintah gitu. Dan bank itu malah bawa ke satu tempat, bank apa ya? Iya, bank pemerintah betul. Di Tabanan ya. Dia dibawa ke satu tempat, perusahaan kayak ini, kayak leasing seperti itu, menawarkan pinjaman dan bunganya tinggi sob. Kalau di pemerintah kan murah bunganya, dan ditawarkan itu dia datangi langsung. Nah itu bisa jadi bisnis bagi mereka. Ketika Anda melakukan itu, nanti pas Anda tanda tangan kredit itu ada perjanjian yang menyulitkan Anda itu. Jadi jangan sempat sampai mau Anda. Jadi pas Anda biasanya kan kalau kita di take over kan ada tanda tangan tuh. Nah kita susah untuk nolak gitu loh, karena perjanjian disebutkan hal yang, dan itu banyak terjadi sob. Lewat situ Anda setengah tahun kemudian lewat. Nah Cap gimana, saya udah setahun, masih panjang waktunya. Nanti saya kasih tahu triknya ya Mbak Galvina ya. Terus saya berterima kasih pada DC yang mau membantu, tapi saya takut malah kejebak utang bunga yang melilit. Gak usah terima kasih, dia ngejebak nanti ke depannya. Gak ada orang nawarkan makan siang gratis gitu. Tapi dengerin aja kalau itu. Maka saya minta waktu dan lain-lain supaya saya mau jual rumah yang masih KPR ini. Nah jangan juga gini, tapi belum ada yang minat serius membeli, ada yang nawar harganya menekan. Jadi gini loh, kalau sekarang ini harga rumah anggaplah 1 miliar ya, tiba-tiba jangan sampai kayak sahabat saya kemarin, rumahnya memang harganya 3 miliaran gitu, 3 miliar. Nah dia mau jual itu di harga 2,5 miliar gitu, karena saya pikir dia turun nggak apa-apa lah. Harga normal bisa lebih karena tanahnya 200 meter lebih, bangunannya lantai 2 baru renovasi. Jadi dia minjem ke bank itu untuk renovasi rumahnya di lantai 2 kan, malah kehilangan rumahnya. Jadi tapi dia kemarin tuh pas saya udah ingetin, jual cepet-cepet, ditawar 2 miliar nggak mau, dia minta 2,5 miliar gitu, karena dia ngerasa rugi gitu. Rumah itu kalau di luar pasaran 3,5 M kan gitu, 3 miliar paling normalnya gitu. Nah ini dia minta 2,5, ditawar 2 miliar nggak mau gitu. So akhirnya apa, karena dia lama-lama akhirnya kena mafia itu, dilakukan lelang sepihak di satu bank yang daerah lah, yang ada di Bali juga itu, tapi bukan daerah Bali ya, bank yang punya cabang di Bali gitu. Dan itu benar sob, tahu nggak hasil lelang berapa? 900 juta sesuai nilai hutangnya mungkin 700-800 juta itu, bunga dan yang lain cuma dapat puluhan juta untuk menyelesaikan itu. Jadi kalau Anda nanti nilainya drop sampai 20-25%, wajarkan aja dan niatkan sama Allah, ya Allah mohon gantinya dari engkau gitu. Loh saya tanya ya, yang memiliki bumi dan langit siapa? Kan Allah. Yang memiliki rumah Anda siapa? Allah yang mengizinkan. Kita ini hanya dititipkan ya sob. Jadi itu kalau seperti itu ya udah pasrahkan. Sob, kenapa saya tenang? Alhamdulillah rumah ini seluas ini di halaman belakang itu saya nggak jaminkan gitu. Dan saya berterima kasih gitu. Dulu saya ditawarkan gitu. Anggaplah waktu itu nilai rumah ini 7 miliar atau 8 miliar gitu. Si bank itu bisa ngasih saya tuh bisa 10 M gitu, sampai 12 M gitu. Saya mau nggak mau, padahal kalau saya kreditin aja kan saya bisa cari rumah yang lain, kan beli yang lain, logikanya seperti itu. Tapi nggak berkah sob, rumah dari hasil gituan mana bisa berkah gitu.
Jadi saya takut gak berkahnya. Dan saya ngikutin saran teman saya orang Chinese ya, teman saya, sahabat saya pengusaha Cina Chinese itu, dia ngomong, Wan, kalau Anda pengusaha jangan sampai rumahnya di apa dijaminkan juga, pasti Bang rayu untuk menjaminkan gitu. Karena kalau di situ adalah bukan hanya kalau kamu sampai kehilangan rumah, sampai diancam di rumah kamu, gak enak, Wan, katanya. Kamu tiap sekarang ya contoh ya, orang Bang nggak berani datang ke rumah saya karena rumah saya nggak ada sangkut pautnya dengan Bang. Loh, kalau bicara di kantor, kita janjian di kantor, janjian yang enggak gitu. Tapi kalau Anda rumahnya jaminnya rumah ini, dia biasa tiap minggu datang ke rumah. Seperti itu. Betul, bila aku kayak minum obat gitu, sehari 3 kali mungkin. Dulu saya juga pernah gitu gitu. Gak enaknya luar biasa. Jadi saya pernah dulu ya di suatu bank BPR yang tergede di Bali ini, itu dulu tuh jahatnya luar biasa kasarnya. Masa jam setengah 8 saya ditongkrongin bodyguard 2-3 orang di pintu depan kantor saya. Tapi dia nggak berani di saya gitu, di luar aja gitu, nggak berani masuk, nggak berani ngotot karena nggak ada urusan gitu. Suara saya ditongkrongin seperti itu gitu, sampai membuat panik gitu. Nah, mereka semua sekarang menggunakan cara-cara berbeda. Kalau bisa nanti saya ini kan ya, seluruh komunitas SKDA dari Aceh sampai Papua adakanlah kopdar supaya menguatkan semua gitu, sehingga ngumpul-ngumpul di grupnya, ajak ngumpul di satu tempat saling menguatkan, karena sekarang ini lembaga riba luar biasa kencengnya gitu. Oke, saya bahas lagi ya. Saya mau jual rumah tapi belum ada yang minat serius membeli. Ada yang nawar, harganya menekan, tapi saya tidak mau ngerti karena ini sudah dialihkan ke pihak ketiga. Telepon ke bank minta kebijakan keringan aja sulit banget. Saya jadi stres Pak, panik, bingung. Saya berharap Allah SWT memberikan solusi, amin ya Allah. Jadi Anda berharap, alhamdulillah sudah berharap pada Allah, tapi solusinya adalah coba gabung dulu WA grup SKDA ya. WA grupnya ini saya 081 55 75 004 kali. Nanti diarahkan ke grup, udah gitu cerita aja di situ gitu. Diskusi segala macam-macam. Karena saya akan siapkan juga nanti surat-surat. Sebaiknya Anda melakukan beberapa tahapan. Pertama, minta ke bank Anda kooperatif, kirimi surat ke mereka bahwa saya menyelesaikan masalah, saya minta outstanding sampai ministry SP1. Contohnya di SKDA Forum, nanti saya simpen di IG lah supaya Anda lebih enak lagi. Terus yang kedua, SP2 kalau udah kasih waktu semingguan. Kalau SP1 nggak ini, baru kirim SP2. SP2-nya apa? SP2-nya tentang permohonan bahwa Anda minta kelengkapannya, fotokopi SHM yang dilakukan Sirbank, terus FKMHT, APHT, terus perjanjian kredit dari awal sampai akhir gitu. Nah itu supaya kita pelajari punya buktinya. Udah gitu baru SP3 minta permohonan restrukturisasi, atau sekarang kalau enggak minta aja penangguhan pembayaran sesuai instruksi presiden, seperti yang saya lakukan kemarin ke LPS gitu, karena banknya diambil LPS gitu. Ke bank-banknya saya ngelakukan itu, saya kirim surat itu, saya minta penangguhan kredit ini, pembayaran, tapi tetap saya akan berniat untuk bayar ini. Jadi seperti itu. Nah itu butuh waktu lama ini. Sekarang Anda jangan takut dulu, kerjakan itu dulu. Jadi kalau enggak, Anda ke WA grup aja 081 55 75 004 kali. Mudah-mudahan bisa jawab, dan itu tidak serta-merta mereka langsung pihak ketiga, nggak apa-apa, lebih bagus. Jadi kan dengan pihak ketiga kan Anda bisa negosiasi. Kalau sampai ke lelang ya, kalau nggak sesuai ya belum ada putusan pengadilan, nggak bisa ngelelang sembarangan, harus ada keputusan pengadilan dulu gitu. Somasi gitu, ada contohnya semua. Kalau kurang banyak kurangnya, kalau salah banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.